Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik dari sejarah dunia, yaitu tentang sebuah bangunan megah yang luar biasa. Bangunan megah ini dibangun atas perintah seorang raja Mesir kuno, apalagi kalau bukan piramida. Namun, pembahasan kita kali ini akan mengupas sejarah piramida dari dua sudut pandang yang menarik, yaitu sains modern dan perspektif Islam. Piramida Giza adalah salah satu piramida paling ikonik di Mesir bahkan di dunia. Tapi tahukah antum, pada 2008, para ilmuwan menemukan bahwa Mesir memiliki banyak sekali piramida dengan jumlah yang diperkirakan mencapai antara 118 hingga 138 piramida. Piramida ini hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, sedang, hingga yang sangat besar. Dari sekian banyak piramida, piramida Agung Giza adalah yang terbesar dan paling menakjubkan. Lebarnya mencapai 230 meter dengan ketinggian hingga 146 meter. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar 2580 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu keajaiban arsitektur tertua yang masih berdiri hingga kini. Piramida di Mesir pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai monumen sekaligus makam para raja atau Fir'aun. Ketika seorang raja Mesir meninggal, jasadnya akan diawetkan menjadi mumi, lalu disimpan di dalam piramida bersama dengan berbagai harta benda yang ditinggalkan. Mereka percaya bahwa harta tersebut akan menemani sang raja di kehidupan setelah mati. Yang luar biasa adalah cara piramida ini dibangun. Struktur megah ini terdiri dari balok-balok batu raksasa yang disusun rapi hingga membentuk piramida dengan dasar berbentuk persegi. Coba bayangkan, satu balok batu saja beratnya bisa mencapai maret 50 ton. Untuk perbandingan, berat satu balok itu setara dengan setengah berat sebuah rumah di Indonesia. Dan jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun piramida sebanyak 2,3 juta balok batu. Bayangkan saja betapa sulit dan canggihnya teknik yang digunakan pada masa itu untuk mengangkat dan menyusun balok-balok batu sebesar ini menjadi bangunan yang megah dan sempurna. Seperti yang kita lihat sekarang, piramida memang dikenal sebagai salah satu bangunan paling megah dan kompleks dalam sejarah. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun piramida di Mesir bervariasi tergantung pada ukurannya dan diperkirakan antara 15-30 tahun. Nah, teman-teman, ada kisah menarik dari seorang sejarawan Yunani terkenal bernama Herodotus yang pernah mengunjungi piramida Agung pada 450 sebelum Masehi. Saat itu, Herodotus melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa piramida dibangun oleh ribuan budak yang dipaksa bekerja oleh perintah Fir'aun. Pernyataan ini kemudian menjadi rumor yang menyebar luas dan diyakini oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Namun, di kemudian hari teori Herodotus terbukti tidak sepenuhnya benar. Penelitian modern menunjukkan bahwa pekerja yang membangun piramida adalah para buruh terlatih yang diberi upah dan hidup di kemah-kemah khusus dekat lokasi pembangunan. Diperkirakan ada sekitar 20.000 hingga 30.000 tukang batu yang terlibat. Mereka adalah para ahli di bidang konstruksi batu, dibantu oleh tim insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin yang cermat merencanakan setiap detail pembangunan. Tidak hanya itu, kerja keras dari sebuah tim besar yang sangat terorganisir. Menariknya lagi, ada seorang tokoh jenius yang memainkan peran penting dalam pembangunan piramida ini. Tokoh ini adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai kunci utama dalam merancang dan mengawasi proses pembangunannya. Siapakah dia? Kita akan mengulasnya lebih dalam. Ada satu tokoh penting yang disebut hingga 6 kali dalam Al-Quran. Tokoh tersebut adalah Haman. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Fir'aun pernah memerintahkan Haman untuk membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi yang oleh sebagian ahli dihubungkan dengan pembangunan piramida. Haman dikenal sebagai penasihat kerajaan yang sangat cerdas dan memiliki peran besar dalam pemerintahan Fir'aun. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya dipercaya untuk menjalankan proyek-proyek besar atas perintah Fir'aun. Namun ada kontroversi menarik terkait sosok Haman ini. Dalam tradisi Kristen, Haman disebut sebagai seorang tokoh yang hidup di masa kerajaan Babilonia, bukan di Mesir. Hal ini sering dijadikan bahan kritik terhadap Al-Quran. Meski begitu, umat Islam meyakini bahwa kisah Haman dalam Al-Quran adalah kebenaran yang tidak diragukan karena firman Allah selalu lebih akurat daripada sumber sejarah manusia. Dalam Al-Quran, Haman disebut sebagai pembantu Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa. Namun menariknya, nama Haman sempat menjadi misteri dalam sejarah Mesir kuno. Menurut penelitian seorang ahli sejarah dan ilmuwan terkenal,
Profesor Maurice Bucaille, nama Haman tidak ditemukan dalam catatan sejarah awal tentang Fir'aun karena bahasa hieroglif, bahasa tulisan Mesir kuno, yang telah lama terlupakan. Namun saat Profesor Maurice mempelajari Kamus Besar Bahasa Hieroglif, ia menemukan fakta mengejutkan. Nama Haman ternyata benar-benar tercatat dalam hieroglif kuno. Sebagai seorang pejabat penting di istana Fir'aun, ia menjabat sebagai kepala staf ahli pahat batu sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pembangunan berbagai proyek besar di era pemerintahan Fir'aun. Penemuan ini membuktikan keakuratan Al-Quran yang telah menyebut nama Haman dengan tepat, meski informasi itu baru ditemukan ribuan tahun setelahnya. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa istilah Fir'aun sebenarnya bukanlah nama dari satu orang raja saja. Sebutan ini adalah gelar yang diberikan kepada penguasa Mesir kuno, mirip seperti istilah kaisar di Romawi atau syah di Persia. Jadi setiap raja Mesir kuno pada masanya akan disebut sebagai Fir'aun. Dalam sains modern disebutkan bahwa terdapat sekitar 10 hingga 15 Fir'aun yang pernah memerintah di Mesir kuno. Salah satu Fir'aun yang diyakini hidup pada masa Nabi Musa adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Rayyan, seorang raja dari Bani Amalek. Ia juga dikenal dengan nama Ramses II yang sering diidentifikasi sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ramses II dikenal sebagai salah satu Fir'aun paling kuat dan paling kejam dalam sejarah Mesir. Masa kekuasaannya berlangsung selama 66 tahun, menjadikannya penguasa Mesir kuno dengan periode pemerintahan terlama. Kejayaannya ini tidak hanya menunjukkan kekuatannya tetapi juga kekejamannya terhadap rakyat termasuk perlakuannya terhadap kaum Bani Israel. Kesimpulannya, sejarah piramida adalah salah satu bukti kehebatan peradaban masa lalu yang masih mengundang decak kagum hingga kini. Penemuan-penemuan ilmiah yang selaras dengan Al-Quran semakin memperkuat keyakinan kita bahwa kitab suci ini adalah sumber kebenaran yang tidak terbantahkan. Lalu, bagaimana menurut antum? Apakah ada teori lain yang menarik tentang piramida yang belum kita bahas? Bagikan pendapat antum di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya, dan konten Islami semakin populer sepanjang masa.